Pemirsa, sedikitnya 827 warga negara Indonesia di Sudan telah dievakuasi secara bertahap dari Sudan. Konflik bersenjata di negara tersebut tidak pandang bulu. Kompleks perlindungan WNI terdampak serangan yang mengakibatkan satu orang pelajar Indonesia terluka karena peluru nyasar. Meski pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi evakuasi WNI dari Sudan, masih ada sejumlah WNI yang belum melapor ke KBRI untuk mengikuti program evakuasi bertahap ini. Untuk membahas upaya evakuasi WNI di tengah perang Sudan, telah bergabung lewat sambungan telepon Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, dan nanti juga akan bergabung anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan. Selamat malam, Pak Eko. Selamat malam, Mbak. Baik, Kang Farhan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dua-duanya sudah bergabung. Pak Eko, saya ke Anda dulu. Pak Eko, apakah 542 WNI yang ikut evakuasi tahap 1 sudah tiba di Jeddah? Belum. Insya Allah mereka sedang dalam perjalanan di. Insya Allah besok Halo, Pak Eko. tanggal 26 April. Halo. Oke, maaf Pak, tadi sempat terputus-putus. Akan tiba besok ya, tanggal 26 April. Pukul berapa Ya, Pak? sekitar pukul 2 dini hari. Oke, tapi yang pasti sudah berangkat ya Pak? Dari Port Sudan? Sudah berangkat dari Port Sudan. Sekitar Dan akan pukul tiba besok. 7. Oke, baik. Sekarang sedang menempuh perjalanan laut ya. Mengapa evakuasi WNI dari Port Sudan ke Jeddah ini melalui jalur laut, Pak Eko? Jalur laut kita pilih karena memang selama ini udara Sudan masih belum aman. Ya, beberapa bandara memang menjadi tempat pertempuran. Jadi kita memilih jalur laut karena itulah yang paling mungkin. Ya, di sana sebenarnya di Port Sudan itu juga ada bandara, tapi kita belum ada klarifikasi dari pihak otoritas Sudan apakah itu sudah aman untuk didarati pesawat. Oke, tapi sejauh ini Pak Eko informasinya apakah perjalanan dari Port Sudan kemudian nanti menempuh jalur laut itu dipastikan aman, Pak? Alhamdulillah aman. Dari pantauan dari kita terhadap teman-teman yang berangkat melalui kapal, alhamdulillah aman. Jadi bahkan di Port Sudan sendiri, sebenarnya sejak di Port Sudan, situasi relatif sudah aman. Oke, baik. Jadi begitu mereka naik di kapal, apalagi alhamdulillah mereka tidak ada gangguan apapun, ya, dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan di kapal. Oke, ini kapal yang digunakan kapal apa sih Pak? Jadi ini sebenarnya kapal komersial milik Saudi yang disewa oleh pemerintah Saudi. Jadi memang pemerintah Saudi 5 kapal apakah nanti dari Sudan. Oke, apakah kapal ini juga membawa warga negara lain, Pak? Tidak hanya WNI? Oh iya, bukan. Jadi kapasitas kapal ini 2.200 penumpang. Dan kita tadi itu hanya 1/4-nya ya, sekitar 542 orang. Jadi sisanya itu warga negara dari berbagai negara. Oke, baik. Saya ke Kang Farhan. Kang Farhan, apa menurut Anda apakah langkah Kementerian Luar Negeri RI dan juga Panglima TNI mengirimkan 39 personil pasukan elit untuk mengevakuasi WNI dari Sudan sudah tepat? Tepat sekali karena memang ini merupakan sebuah keadaan yang sangat darurat karena pertempuran sudah sampai masuk ke wilayah perkotaan dan pertempuran sangat brutal ya. Untuk itu kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang juga berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan kendaraan untuk mengangkut dari pelabuhan menuju ke Jeddah, pelabuhan Khartoum maksudnya. Juga kesigapan dari TNI untuk menjaga kemungkinan atau menjaga keamanan keselamatan dari warga negara Indonesia. Memang perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti ini merupakan salah satu bentuk tugas utama kita dalam diplomasi internasional, menyelamatkan warga negara seperti yang kita lakukan di Ukraina, di Kabul, ya, Afghanistan, dan juga sekarang di Khartoum, Sudan Selatan. Oke. Kang Farhan, kita tahu kalau proses evakuasi dari wilayah konflik itu kan tidak mudah dan berisiko.
Apa saja yang perlu diperhatikan pemerintah RI dalam proses evakuasi WNI dari wilayah konflik seperti Sudan? Melakukan verifikasi data di atas kertas dengan data aktual ya. Karena kalau data di atas kertas kan kita punya 1.200 warga negara Indonesia yang ada di Sudan Selatan. Nah, sedangkan yang sudah dievakuasi baru 800. Tentu sisanya tidak serta-merta kemudian kita tinggalkan karena ada berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi masih terisolasi, tidak bisa bergabung. Kemudian kedua juga bisa jadi mungkin sudah berkeluarga dengan orang setempat sehingga tidak mudah begitu saja untuk berangkat, dan juga hal-hal faktor non teknis lainnya yang merupakan faktor yang tidak terduga. Nah, tentunya yang perlu juga diperhatikan adalah memastikan bahwa transportasi dari titik embarkasi menuju ke pelabuhan atau titik kumpul menuju ke titik embarkasi di pelabuhan itu menjadi sangat penting. Saya sendiri pernah mengalami dievakuasi seperti itu waktu di Kabul tahun 2012. Saya merasakan betul urgensinya walaupun waktu itu kita hanya berempat ya. Jadi ini merupakan salah satu bagian tugas utama dari Kementerian Luar Negeri dan Diplomasi Internasional kita beserta TNI dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di seluruh muka bumi. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, nanti setelah sampai di Jeddah, apakah ke 542 WNI ini diharuskan melewati sejumlah pemeriksaan khusus? Halo, Pak Eko? Pak Eko bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba memperbaiki sambungan komunikasi kami dengan Pak Eko. Pemirsa, sambil menunggu, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan dialog bersama dengan Konjen RI di Jeddah. Ada Bapak Eko Hartono dan juga anggota Komisi 1 DPR RI, Kang Farhan. Pak Eko, setelah sampai di Jeddah nanti, apakah ke 542 WNI dari Sudan ini diharuskan melewati sejumlah pemeriksaan khusus, Pak? ya. Ini memang satu hal yang kita perhatikan. Sebenarnya sih tidak ada pemeriksaan khusus karena dari Sudan ya, dari KBRI sebenarnya mereka sudah diverifikasi oleh Bapak Duta Besar di sana dan staf di sana ya. Jadi siapa yang akan berangkat. Jadi mereka juga sudah dilaksanakan ya semacam inilah filter di sana ya oleh pihak KBRI. Tapi yang kedua, pada saat mereka datang di Pelabuhan Jeddah nanti, itu pemerintah Saudi juga punya alat screening sendiri. Jadi mereka yang misalnya ya, dan masuk dalam kelompok-kelompok. Halo, Pak Eko, mohon maaf suaranya terputus. Boleh diulangi kembali, Pak? Biasanya pemerintah Saudi memiliki screening apa, Pak? Boleh diulangi kembali, tadi terputus. Pemerintah Saudi juga mempunyai aplikasi tersendiri di mana di situ bisa mendeteksi kalau seseorang itu termasuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Itu juga akan terdeteksi di situ sehingga tidak akan bisa masuk. Oke. Ya, jadi insya Allah dengan itu kita bisa memfilter lah. Kalau dari mereka yang ikut dalam rombongan ini termasuk dalam kelompok-kelompok yang garis keras dan lain sebagainya. Oke, baik. Kang Farhan, terkait dengan screening ya yang akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, apakah ini memang menjadi concern atau perhatian khusus untuk dilakukan oleh WNI kita yang terjebak dalam konflik di Sudan? Apakah memang harus dilakukan screening terutama untuk memverifikasi apakah mereka ini terpapar paham radikal? Yang paling penting, tugas pertama kita sudah selesai, yaitu menyelamatkan warga negara yang terhindar dari konflik di Sudan. Itu dulu yang nomor satu. Nah, nomor dua tentunya kita harus melakukan pendampingan apabila memang ada pemeriksaan atau screening seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita harus akui bahwa warga negara Indonesia yang mungkin saja tinggal di daerah berkonflik seperti Sudan ini bisa jadi terlibat dalam berbagai macam kegiatan kelompok-kelompok yang berkonflik. Toh hal ini juga pernah kita lakukan ketika kita mengevakuasi warga negara Indonesia di Bangkok pada saat terjadi
kudeta antara kelompok merah dan kelompok kuning itu kan. Dan ketika kudeta militer terjadi, hampir terjadi kekerasan, maka kita mengevakuasi. Dan ketika dievakuasi, kita pun melakukan screening-screening tertentu. Nah, tentu saja hal ini merupakan hal kewajaran. Jangan kemudian kita menjadi penuh kecurigaan. Bagaimanapun juga ini bagian dari kewaspadaan kita. Namun, yang paling penting adalah semua warga negara Indonesia, pemegang paspor Republik Indonesia, sudah dievakuasi dari Khartoum yang merupakan hotbed tempat terjadinya tembak-menembak yang mengancam jiwa. Baik, oke. Terakhir untuk Pak Eko, sesampainya di Jeddah nanti, Pak, apakah mereka akan langsung diterbangkan ke Indonesia? Oh, enggak. Jadi kita sudah menyediakan beberapa penginapan, beberapa hotel ya. Kita sediakan mereka, jadi mereka akan tinggal dulu di sini selama mungkin 2-3 hari sambil menunggu nanti proses evakuasi dari Jeddah ke Indonesia. Dan insya Allah nanti juga kita akan menyewa beberapa pesawat, saya kira 2 pesawat barangkali ya, untuk nanti kita gunakan menerbangkan mereka ke Jakarta. Jadi mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu, mungkin 2-3 hari sebelum nanti diterbangkan ke tanah air. Oke, dalam 2-3 hari itu apakah nanti juga akan sekaligus menunggu WNI yang dievakuasi di tahap 2, Pak? Sepertinya tidak. Jadi karena begini, karena kalau kita menunggu, ini kan juga masalah biaya juga ya. Artinya mereka kan tinggal di hotel nanti. Nah, begitu mereka selesai di sini, sudah kita proses administrasi semuanya, kita persiapkan untuk keberangkatan Jakarta. Mereka yang siap langsung aja berangkat. Oke, nanti akan menggunakan pesawat charter ya, Pak? Rencananya begitu, Baik, kalau begitu kita tunggu nanti mudah-mudahan proses evakuasinya lancar sampai kembali ke tanah air. Terima kasih Pak Eko Hartono dan juga Kang Farhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.